ketahui bersama juga bahwa tadi Wakil Ketua KPK yang lain begitu, kolega dari Bambang Wijayanto, Adnan Pandu Praja juga telah menuju ke Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan konsolidasi sekaligus meminta penjelasan terkait dengan kasus yang terjadi yang menimpa koleganya ini. Adnan Pandu Praja tadi dalam keterangan singkatnya sebelum meninggalkan Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa berharap bahwa masyarakat dan elemen lain juga untuk menjauhkan kasus ini dari stigma perang antara Polri dan juga KPK. Panjangin lagi sebentar aja. Ini lagi informasi. Teman-teman tetap semangat. Kita akan KPK. Kita tahu bahwa beberapa pihak menyatakan tadi sulit memang memisahkan antara peristiwa insiden hari ini penangkapan terhadap Bambang Wijayanto terkait dengan kasus pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dengan situasi pasang surut hubungan antara KPK dan Polri beberapa waktu terakhir ini. Namun berbagai pihak juga menghimbau bahwa hendaknya atau menghimbau masyarakat juga. Hal ini juga keluar tadi dari keterangan Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK juga menyatakan bahwa hendaknya memisahkan hal ini dari kepentingan-kepentingan politik dan juga stigma yang menempatkan KPK dan Polri saling bermusuhan. 1, ganti jalan. Sikap rakyat Indonesia. Ya, baik, ini adalah situasi terkini dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta, di mana sejak pagi hari tadi banyak sekali elemen masyarakat, LSM dan juga para penggiat anti korupsi yang datang untuk memberikan dukungan langsung, baik dalam bentuk orasi maupun ekspresi mereka. Kalau kita bisa melihat di layar kaca ada beberapa tokoh, ada Haris Azhar, saya lihat di situ, kemudian ada Romo Frans Magnis di situ yang akan ini adalah tokoh lintas agama juga yang menyampaikan entah dukungannya terhadap penegakan hukum di Indonesia sendiri. Ada Romo Beni di belakang, kemudian ada Butet Kertarejasa di sana.
Kami juga melihat ada beberapa aktivis dari Kontras yang ada di sana juga menyerukan dukungan mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berbagai pihak berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak lepas atau bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membela Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan biarkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikuasai oleh tangan koruptor. Jangan biarkan Indonesia dikuasai mafia koruptor. Bebaskan Bapak Goyangkan juga untuk KPK bekerja tanpa tekanan dan intervensi dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi. Terima kasih. Isi nyari apa? Langsungnya siapa yang mau ditarik? Nah itu. Jadi katanya minta di live. Mana audionya? Hidup rakyat! Chef KPK! Polri bersih! Hidup rakyat! Chef KPK! Polri bersih! Iya, berbagai dukungan dari banyak elemen masyarakat. Kita juga melihat ada dari Kontras, kemudian daripada tokoh-tokoh lintas agama yang hadir di KPK untuk menyatakan dukungannya pada siang hari ini terhadap KPK. Juga selain yang Anda dapat lihat di layar kaca saat ini, di luar dari gedung KPK juga dipenuhi oleh demonstrasi dukungan terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat terwujud. Pemirsa, menurut keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri tadi, Roni Sompi menyatakan bahwa Bambang Wijianto ditangkap atau dalam kapasitas hukumnya sebagai tersangka dalam kasus pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu. Saat ini Bambang Wijianto telah berada di Bareskrim dan dilakukan pemeriksaan, bukan penahanan. Jadi pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Bambang Wijianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka saat ini sedang diperiksa di Bareskrim untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
terus disampaikan gitu, sambil menunggu nanti informasi terkini dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Sebenarnya KPK akan menggelar konferensi pers pada tadinya dijadwalkan pada pukul 13.00 siang hari ini. Namun hingga sekarang masih belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak KPK. Bambang Wijayanto sendiri, Wakil Ketua KPK, ditangkap pada sekitar pukul atau digiring ke Bareskrim Mabes Polri pada sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Dan hal itu sudah diterangkan tadi oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi, pada konferensi pers pertamanya, bahwa hal ini terkait dengan pemeriksaan, bukan penangkapan, tidak ditahan Bambang Wijayanto, dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Pemirsa, di awal karirnya Bambang banyak juga bergabung dengan lembaga bantuan hukum seperti LBH Jakarta, kemudian ada di Jayapura. Bambang Wijayanto juga bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pada saat itu menggantikan Adnan Buyung Nasution yang menjadi Dewan Pengurus pada periode 95 hingga 2000. Ya. Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Trisakti, dan juga menjadi pengacara tim penasihat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengalaman khusus dari pencegahan atau pemberantasan korupsi ini, Bambang juga sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi, juga anggota Koalisi untuk Pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ia aktif juga di dalam berbagai yayasan dan juga Kontras. Dia juga pernah menjadi anggota tim gugatan judicial review untuk kasus release dan discharge. Kita akan bergabung dengan reporter TV One Tisa Noveni yang saat ini berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melihat informasi terkini. Tisa, kapan sekiranya KPK akan menggelar konferensi pers? Tisa? Ya. Ya, baik. Tisa Noveni, bisa Anda mendengar saya? Ya, Juan, saya bisa mendengar Anda walaupun sedikit kurang jelas dari sini karena memang di sini situasinya sangat ramai sekali. Di depan gedung KPK ini, pemirsa, sekitar pukul 1 siang tadi digelar orasi oleh sejumlah aliansi masyarakat dan juga masyarakat sipil tentu saja. Mereka melakukan orasi ini untuk menentang penangkapan Bambang Wijayanto yang tadi pagi dilakukan oleh Mabes Polri. Dalam hal ini kita tahu bahwa tadi pagi BW begitu ditangkap Mabes Polri ketika mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan Depok. Dan kabarnya hingga saat ini Bambang Wijayanto masih berada di Mabes Polri. Memang ada isu ataupun pernyataan menyebutkan bahwa BW nanti akan dibebaskan begitu dan akan kembali ke gedung KPK untuk menjalankan tugasnya. Dan pemirsa, saat ini memang situasi di gedung KPK sangat ramai sekali, dan saat ini bersama saya sudah ada salah satu masyarakat warga negara Indonesia yang juga merupakan aktivis ataupun tokoh Indonesia. Sudah ada Mbak Sandrina Malakiano. Selamat siang, Mbak Sandrina. Selamat siang, Mbak. Ya. Kemudian juga ada Mas Saifullah Fatah. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Datang ke gedung KPK, tujuannya apakah betul untuk mendukung Bambang Wijayanto? Saya datang ke KPK tidak mewakili siapapun, tetapi sebagai warga negara Indonesia. Dan yang saya dukung bukan pribadi, bukan Bambang Wijayanto, bukan Abraham Samad, bukan siapapun orang KPK. Yang saya dukung dua hal. Nomor satu, tidak boleh ada siapapun, pihak manapun yang menghentikan kerja pemberantasan korupsi. Dan yang saya dukung adalah kerja pemberantasan korupsi. Dan saya percaya bahwa KPK sesuai dengan aturan perundang-undangan atas nama konstitusi adalah lembaga yang harus dijaga dan terus dibiarkan bekerja untuk menjalankan kerja pemberantasan korupsi. Itulah yang kami dukung. Mbak Sandrina tadi sudah sempat naik ke atas bertemu dengan sejumlah pihak dari KPK. Apa yang disampaikan dan apa yang diperbincangkan? Kami belum bertemu secara formal dengan KPK, tapi kami di sini berkumpul para aktivis, semua warga negara Indonesia yang peduli dan ikut punya perjuangan dan misi yang sama, yaitu menyelamatkan KPK. Tidak boleh ada intervensi dalam pemberantasan korupsi. Dan dalam hal ini kita sudah melihat bahwa ada sebuah skenario, dan skenario itulah yang harus kita tentang
Karena bagaimana kita mau punya negara yang bersih kalau pimpinan dari kepolisian sendiri bukan orang yang bersih. Jadi di sini memang ada slogan yang diangkat bahwa Kapolri bersih adalah harga mati. Jadi bagaimana kita menuntut keadilan yang merupakan hak setiap warga negara, kita menuntut adanya sebuah proses hukum yang berjalan sebagaimana mestinya, adanya perang terhadap korupsi yang merupakan harga mati. Mbak Sandrina dan Mas Saif menilai memang dalam kasus ini ada politisasi terkait dengan KPK sebelum sudah menetapkan salah satu petinggi Polri, begitu? Harus diingatkan bahwa ini bukan pertama kali terjadi, bahwa perseorangan maupun lembaga ada yang tidak bersedia KPK menjalankan fungsinya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai warga negara kita harus menekankan bahwa siapapun dia, lembaga manapun dia yang berusaha untuk mematikan KPK dalam upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia, maka dia harus menjadi musuh warga negara. Karena sebagai warga negara kita paham bahwa tanpa memberantas korupsi tidak mungkin kita bisa menjemput masa depan Indonesia yang gemilang. Tanpa memberantas korupsi tidak mungkin kita mewujudkan banyak sekali janji dan rencana kerja besar dari semua presiden, termasuk Presiden Joko Widodo. Kemudian Anda menilai bahwa penangkapan Bambang Wijoyanto ini mengada-ngada, begitu, memaksakan untuk ditangkap? Menurut hemat saya, apa yang sekarang terjadi tidak mencerminkan kehendak lembaga kepolisian untuk mengikuti apa yang sekarang menjadi proses hukum yang berjalan. Sehingga ketika kemudian tiba-tiba saja seorang pimpinan KPK ditangkap, maka yang sangat wajar terjadi adalah terbangunlah satu pertanyaan besar. Apa yang sedang dilakukan oleh mereka, pihak kepolisian? Menurut saya, jika mereka bijak dengan proses ini, seharusnya inilah saatnya mereka introspeksi. Yang jelas sekarang, semua warga negara pasti menuntut bahwa urusan tidak selesai sampai di sini. Siapapun, sekali lagi, lembaga manapun yang hendak menghentikan kerja pemberantasan korupsi akan dilawan oleh umumnya warga negara, karena umumnya warga negara bukan koruptor. Umumnya warga negara adalah korban praktek korupsi, dan mereka tidak mau melanggengkan korupsi tentu saja. Oke, Mbak Sandrina, sebagai bagian dari rekan-rekan aktivis, apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan aktivis yang berkumpul hari ini di KPK? Yang jelas kami ada di sini untuk ikut menuntut keadilan, untuk mengawal jalannya proses perang terhadap korupsi. Dan itu bukan hanya tugas aktivis semata, tapi ini adalah kewajiban, ini adalah tugas dan PR seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh diam kalau melihat ada sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Setiap warga negara berhak atas keadilan dan kesamaan di mata hukum. Dan setiap warga negara harus ikut memerangi korupsi, sekalipun itu misalnya hanya dalam batas ikut mengawal atau mengawasi. Jadi di sini semua harus berperan serta. Kami mungkin di sini berada di lingkaran yang dekat, tapi siapapun di seluruh Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Terutama untuk kasus seperti ini kan adalah sebuah alarm, membuka semua mata yang ada bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kalau ada yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, suarakan, tuntut keadilan, tuntut agar kebenaran diungkap, tuntut agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jadi korupsi adalah musuh kita bersama, bukan hanya musuh 1-2 orang. Mbak, kemudian ini nanti rencananya wakil dari KPK akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo nanti sekitar pukul 2 siang. Ya, baik. Selain dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kita juga akan mencoba mendengarkan keterangan yang akan disampaikan ada pengacara Egy Sujana yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Supaya efektif sekaligus pemeriksaannya. Itu aja kedatangan saya ke sini. Sudah ditahan di sini maksudnya, Pak? Iya, maksudnya pelimpahan laporannya ke sini aja semua. Tapi laporannya sama, AS sama... Iya, yang dari Kejaksaan kemarin kita bawa ke sini. Artinya cuma dilimpahkan aja, Bang? Ya, dilimpahkan supaya nanti pihak kepolisian yang periksa. Tadinya saya ke Kejaksaan Agung itu asumsinya dengan pikiran supaya netral, karena lagi perseteruan. Tapi ternyata pihak kejaksaannya lamban dan tidak responsif yang sebagaimana kami harapkan. Nah, oleh karena itu kami langsung lihat hari ini ada penangkapan, ya saya kira efektivitasnya sekalian aja ke sini gitu loh. Ya. Bang, untuk jadi ini langsung kemarin undang-undang TPPU udah ada respon balik? Ya justru itu belum. Ya sekalian itu. Nah, ada tambahan penjelasan sedikit. Iya. Jadi begini, tadinya pendekatan hukum itu kan jelas bahwa ada aspek filosofis, ada aspek
psikologis, sosiologis, dan yuridis. Ini kita tadi tahu betul bahwa ada gesekan-gesekan yang keras sekarang. Tetapi setelah kita pertimbangkan, kita lihat pernyataan, kan begitu Bang ya, di media, bahwa ada mispersepsi. Oleh karena itu kami mengambil sikap, kami tarik kembali. Ini bukti penarikannya, dan mau tidak mau kami mengambil aspek yuridis. Kami datang ke Mabes Polri dan mengharapkan Mabes Polri bertindak profesional dan proporsional untuk penegakan hukum laporan klien kami. Tidak ada hubungannya dengan institusi, kan begitu Bang ya? Tidak ada hubungannya dengan institusi KPK, Kejaksaan. Kemudian kami dari tim kuasa hukum ini menghimbau agar situasi yang terjadi hari ini jangan mengadu institusi. Ada institusi yang meminta di save organisasi atau institusinya. Jangan. Kita minta, kita tenang agar siapa yang bersalah oknumnya yang harus diperiksa, bukan institusinya. Barangkali itu saja. Kami akan lapor ke dalam. Ya, biar Pak Egy. Jadi begini, BG dilaporkan atau dijadikan tersangka oleh KPK kan kaitannya kasus 2003-2006. Ya. Sementara BW juga sekarang kaitannya dengan 2010. Ya. Jadi kan tidak ada urusannya dengan institusi Polri, Kapolri gitu, dan institusi KPK. Ini masyarakat yang perlu clear menurut saya. Jadi kita dalam konteks ini tidak melawan KPK, kita hanya mempersoalkan komisionernya yang jelas-jelas dugaan pelanggaran hukumnya bisa kami jelaskan begitu loh. Begitu juga pihak KPK kita sangka baik, tidak bermaksud untuk mengobok-obok Kapolri atau kepolisian, tapi mempersoalkan klien kaminya. Nah, oleh karena itu proporsional dan profesionalnya di sini saya kira. Itulah penjelasannya. Jadi masyarakat pada umumnya janganlah terprovokasi seperti yang dihimbau oleh KPK, suruh datang semua ke KPK, itu namanya provokasi saya kira, tidak pada tempatnya begitu loh. Karena kita juga bagian dari rakyat Indonesia yang menghormati KPK, menghormati polisi dan semua yang penegak hukum. Dan kami sendiri penegak hukum sebagai advokat. Saya kira itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik ya, kami ke dalam dulu buat lapor. Cabut berkas. Ya baik pemirsa, dan sesaat lagi kami akan kembali nanti menggambarkan informasi terkini dari Mabes Polri dan juga KPK.